Halo guys, Iqbal di sini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu hiperrealitas. Sebelum melangkah ke langkah selanjutnya, akan saya akan memperkenalkan siapa sih yang menggagas hiperrealitas ini, yaitu John Bauliard. Dia lahir di Reims tanggal 27 Juli 1929 Prancis, dan wafat pada tanggal 6 Maret 2007 pada umur 77 tahun di Paris, Prancis. Dia adalah filsuf era postmodern, sosiolog, dan juga pakar teori kebudayaan. Aliran filsafatnya itu Marxisme Barat, post-Marxisme, dan post-strukturalisme. Gagasan penting yang dikeluarkan oleh John Bauliard antara lain hiperrealitas, nilai tanda, dan simulakra. Ya, saya akan menjelaskan apa sih itu hiperrealitas. Hiperrealitas sendiri, kata Lubis, menjelaskan bagaimana permainan tanda-tanda berlangsung, bagaimana antara yang real dan yang semu atau palsu berbaur atau melebur sehingga keaslian dan kepalsuan sulit dibedakan, dan bagaimana dunia tiruan dapat terbentuk. Dalam dunia hiperrealitas, tidak mungkin untuk mencari sumber atau realitas yang sebenarnya. Dengan kata lain, saat ini realitas kita hidup dengan realitas yang dikarakteristikan oleh reproduksi, yaitu produksi yang mendominasi era industri. Bauliard mengatakan bahwa meta realitas itu seperti acara TV, film, serta iklan dan lain-lain sebagainya, sebagai sebuah hal yang lebih nyata dibanding kehidupan kita. Lalu dia juga menggagas simulakra, tiruan hiperreal. Ini sesuatu yang dapat mendahului kehidupan kita. Contohnya seperti kita berbelanja pada e-commerce. Itu kan banyak sekali diskon-diskon yang ditawarkan. Itu akan membuat masyarakat tertarik untuk membeli barang yang telah didiskon oleh produsen. Masyarakat pasti tertarik dengan diskon yang besar, dengan tawaran yang begitu menggiurkan. Karena sejatinya pada era sekarang sistem konsumsi tidak lagi bertumpu pada nilai dan fungsi, namun sistem konsumsi sekarang itu berada pada nilai dan tanda, lalu nilai dan simbol, dan bukan kebutuhan atau hasrat untuk mendapatkan kenikmatan ya atas konsumsi tersebut. Lalu contoh lainnya adalah saya mengambil jurnal dari internet, jurnal dari UNER. Itu di sini jurnalnya berjudul tentang penerimaan ibu rumah tangga Surabaya terhadap muatan supranatural dalam sinetron Jodoh Wasiat Bapak. Nah, dalam penelitiannya itu saya temukan ada hiperrealitas di mana pemeran debt collector dalam sinetron tersebut digambarkan sangat keji dan sangat kejam, karena dia menuntut si pengutang itu untuk membayar lunas utangnya, dan dia mengancam jika si pengutang itu tidak dapat
membayar, maka debt collector tersebut akan merampas semua harta yang ada di rumahnya. Namun pada kenyataannya si peneliti ini menemukan debt collector pada dunia nyata. Di dunia nyata, di kehidupan masyarakat sendiri, debt collector sekarang tidak sekejam yang digambarkan pada sinetron dalam televisi. Debt collector sekarang menurut data yang telah diambil oleh peneliti itu tidak memakai cara-cara kejam karena ada hukum yang berlaku, karena si pengutang itu bisa melaporkan debt collector tentang ancaman, bisa tentang ancaman pembunuhan meskipun pengutang itu salah, seperti itu. Lalu ada contoh seperti penelitian tentang perang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Irak. Pada waktu itu George Bush mengisyaratkan untuk menyerang habis-habisan tentara Irak di wilayah perbatasannya dengan mengerahkan tank, pesawat tempur, dan roket-roket yang siap meluncur untuk menghajar tentara Irak. Itu membuat tentara Irak menjadi ketakutan, dan pada hari H ancaman atau isyarat yang diberikan oleh George Bush itu tidak terjadi, dan namun tentara Irak itu sudah pergi meninggalkan perbatasan. Nah, itu sebagian contoh dari penggambaran teori hiperrealitas itu bekerja seperti itu. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa teori hiperrealitas itu sebuah realitas yang dibikin semu untuk melebih-lebihkan. Dalam sisi konsumen tadi sudah dijelaskan bahwa melebih-lebihkan dalam diskon, dalam simbol yang menarik, yaitu memberi harga miring, kan membuat konsumen lebih tertarik, seperti itu. Sekian penjelasan hiperrealitas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.